Nama saya Sheila Teresia Desinanda dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana pembuatan biogas dari limbah industri tapioka. Sebenarnya biogas itu apa ya? Jadi, biogas itu merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik dengan bantuan mikroorganisme. Proses degradasi material organik ini berlangsung pada kondisi anaerobik atau biasa disebut dengan kondisi tanpa menggunakan oksigen. Lalu, limbah cair industri tapioka itu gimana sih? Jadi, limbah cair industri tapioka itu merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan, baik dari proses pencucian bahan baku sampai pada proses pemisahan kopi dari airnya, atau biasa disebut sebagai proses pengembatan. Industri tapioka merupakan salah satu industri yang menghasilkan minyak karet dan cair dalam jumlah yang melimpah, sehingga menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Karena pada umumnya limbah hanya dibuang di badan sungai dan COD yang sangat tinggi, sehingga besarnya kandungan COD dan DOD dapat dimanfaatkan untuk produksi biogas melalui proses secara anaerobik. Limbah cair tersebut masih mengandung bahan organik yang tinggi, mulai dari karbohidrat, protein, glukosa, lemak, dan zat lainnya. Proses pembentukan biogas dari limbah cair industri tapioka. Limbah industri tapioka akan diuraikan menjadi 2 tahap dengan bantuan bakteri. Nah, bahan bakunya dari limbah industri tapioka. Material organik akan didegradasi menjadi asam lemak dengan bantuan bakteri menggunakan asam. Bakteri tersebut akan menguraikan bahan organik pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi. Kemudian, hidrolisis itu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan asidifikasi yaitu proses pembentukan asam dari senyawa sederhana tersebut. Setelah limbah tersebut diubah menjadi asam, maka masuk ke tahap yang kedua, proses pembentukan gas metana dengan bantuan bakteri pembentuk metan, yaitu seperti metanococcus, metanokarsina, dan metanobacterium, sehingga dihasilkan gas metan. Gas metan ini dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin gas atau dapat langsung digunakan untuk pembakaran. Untuk menghasilkan biogas, maka material atau limbah cair industri tapioka dimasukkan ke dalam digester akan melewati beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan hidrolisis. Pada tahap ini, bahan organik kompleks akan dicerna menjadi bagian-bagian kecil yang mudah larut atau soluble monomers, di mana protein akan dikonversi menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, gliserol menjadi asam gliserol. Karbohidrat kompleks termasuk ke dalamnya yaitu polisakarida, selulosa, lignin, glukosa, dan serat. Proses hidrolisis ini dikatalis oleh bakteri dengan menggunakan ekstrak enzim dari bakteri yaitu selulase, protease, dan lipase. Reaksi di mana bahan organik dihidrolisis menjadi gula sederhana yang dapat dituliskan C6H10O4 ditambah 2H2O akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 2H2. Tahapan yang kedua yaitu asidogenesis. Setelah proses hidrolisis selesai, dilanjutkan dengan fase asidogenesis. Pada fase ini, bakteri asidogenis memproses hasil hidrolisis menjadi rangkaian bahan organik sederhana yang memiliki rantai pendek seperti propionik, formik, laktik, butyric, dan asam suksinat seperti etanol, metanol, gliserol, dan aseton. Pada fase ini, keberhasilan bakteri sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, temperatur, dan pH-nya. Reaksinya dapat dituliskan C6H12O6 akan menghasilkan 2CH3CH2OH ditambah
2CO2. Tahapan yang ketiga yaitu fase asetogenesis. Fase asetogenesis adalah fase di mana BOD dan COD akan dibentuk. Pada fase ini, karbohidrat akan difermentasi dengan produk utama yang dihasilkan adalah asetat dan hasil proses metabolisme lainnya. Hasil yang didapatkan berupa kombinasi dari asetat, CO2, dan H2O. Asam lemak berantai panjang akan dihidrolisis dari lipid, kemudian dioksidasi menjadi asetat atau propionat, dan hidrogen ke dalam bentuk gas. Reaksinya dapat dituliskan dengan CH3CH2COO ditambah 3H2O akan menghasilkan CH3COO negatif ditambah H positif ditambah HCO3 negatif ditambah 3H2. Fase yang keempat yaitu fase metanogenesis. Bakteri anaerobik metagenesis meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama metanogenesis atau fermentasi metan. Prosesnya sama seperti bakteri yang terdapat di dalam rumen herbivora. Bakteri ini akan berubah bahan material mudah larut menjadi metan. Nah, yang kedua, proses perubahan aseta atau fermentasi alkohol, termasuk metil alkohol, yang dapat ditulis 2CH3CH3OH ditambah CO2 akan menghasilkan 2CH3COOH ditambah CH4. Dan yang ketiga yaitu hidrogen akan mereduksi karbon dioksida. Dapat ditulis CO2 ditambah 4H2 akan menghasilkan CH4 ditambah 2H2O. Bakteri metanogen sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jika pH-nya berada di bawah 6, maka bakteri metanogen tidak dapat bertahan hidup. Metanogenesis memiliki porsi kontrol, karena metanogen memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibanding asinogen. Lebih jauh prosesnya dapat ditulis CH3COO negatif ditambah SO4 2 negatif ditambah H positif akan menghasilkan 2HCO3 ditambah H2S. Starter diperlukan untuk mempercepat proses perombakan bahan organik menjadi biogas. Ada 3 starter untuk mempercepat produksi biogas. Yang pertama yaitu kotoran sapi. Kotoran sapi merupakan starter yang baik dalam pembuatan biogas, karena dalam kotoran sapi itu udah mengandung bakteri metanogenik yang dapat menghasilkan gas metana. Kotoran sapi itu merupakan salah satu contoh medium yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kenapa? Karena di dalamnya udah mengandung pH yang relatif mendekati netral. Pada kotoran sapi terdapat bakteri Salmonella spp, kemudian bakteri coliform, di mana salah satu jenis dari bakteri coliform itu yaitu bakteri E. coli. Starter yang kedua yaitu lumpur aktif. Lumpur aktif adalah flok atau kumpulan mikroba baik yang hidup dan mati di dalam sebuah air limbah. Dia berupa gumpalan yang bisa menangkap bahan-bahan organik larut, tersuspensi, maupun bahan anorganik dalam air limbah. Mikroba dalam lumpur aktif dapat dimanfaatkan sebagai starter dalam pembuatan biogas. Nah, yang ketiga ada efektif mikroorganisme. Efektif mikroorganisme ini berperan untuk mempercepat degradasi ataupun di bagian fermentasi bahan organik dalam proses pembuatan biogas. Kandungan efektif mikroorganisme ini terdiri dari bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, Actinomycetes, ragi, dan jamur fermentasi yang mampu mengaktifkan bakteri pelarut sehingga merangsang pertumbuhan mikroorganisme.
Ada dua faktor yang spesifik yang mempengaruhi proses produksi biogas. Yang pertama, faktor suhu. Suhu itu merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme. Suhu optimal proses fermentasi anaerob dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, suhu termofil untuk penghancur cepat dan produksi tinggi. Yang kedua, suhu mesofilik, suhu kamar atau suhu ruangan. Yang ketiga, suhu psikrofilik. Nah, suhu itu sangat mempengaruhi proses perombakan anaerob bahan organik dan produksi si gas metan. Pencernaan berlangsung baik pada suhu 30-40 derajat Celcius untuk kondisi mesofilik dan pada suhu 45-55 derajat Celcius. Suhu 50-60 derajat Celcius untuk kondisi termofilik. Kecepatan fermentasi menurun pada suhu 20 derajat Celcius dan suhu optimal kebanyakan mikroorganisme mesofilik itu biasanya pada titik 35 derajat Celcius. Tetapi untuk beberapa mikroorganisme yang bersifat termofilik biasanya pada suhu 55 derajat Celcius. Nah, suhu optimalnya itu untuk berbagai desain tabung pencerna atau tabung reaksinya itu termasuk di wilayah Indonesia biasanya sekitar 35 derajat Celcius. Faktor yang kedua yaitu faktor pH. pH juga akan sangat mempengaruhi proses pembentukan biogas. Derajat keasaman ini akan selalu turun karena sejumlah mikroorganisme tertentu akan mengubah si sampah organik menjadi asam organik. Nah, dalam proses selanjutnya itu, mikroorganisme jenis lainnya akan memakan asam organik yang akan menyebabkan si pH-nya itu naik kembali mendekati pH netral. Nah, pH minimum yang masih diterima proses tersebut yaitu sekitar 5 dan pH maksimumnya itu ada 12, sedangkan pH yang ideal dalam proses perombakannya adalah sekitar 6-8 dengan tingkat yang masih netral. Pada umumnya, Indonesia itu merupakan suatu negara yang sangat berpotensi, negara yang kaya akan sumber-sumber energi terbarukan yang potensial. Namun, minusnya itu, Indonesia masih kurang dalam pengembangannya, belum cukup optimal ataupun kurang maksimal dalam pengembangan energi terbarukan tersebut. Sebenarnya, jika energi itu dikembangkan dengan maksimal, sangat banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Salah satunya yaitu limbah dapat dimanfaatkan menjadi biomasa yang berpotensi untuk mengurangi pencemaran. Kemudian, dapat juga mengurangi kemiskinan melalui adanya peluang pekerjaan. Kemudian, dapat memperoleh energi terbarukan dengan harga yang terjangkau, yang dapat diolah sendiri dan digunakan langsung oleh masyarakat itu sendiri secara langsung. Pada umumnya, sisa-sisa limbah dari industri hanya dialirkan langsung ke sungai, sehingga menyebabkan penyebaran terhadap lingkungan. Nah, dampaknya itu pada masyarakat sangat banyak, menyebabkan penyakit mulai dari kolera, diare, disentri, bahkan sampai hepatitis dan keracunan, dan menyebabkan penyakit yang sangat serius di kemudian hari. Untuk mengurangi dampak-dampak dari limbah cair bagi lingkungan dan masyarakat, maka dilakukanlah penelitian tentang bagaimana itu pembentukan biogas dari limbah cair industri tapioka, sehingga dapat membantu untuk melindungi masyarakat. Jadi kesimpulannya itu, pengolahan limbah cair dengan menggunakan metode teknologi anaerobik tadi yang telah aku jelasin sebelumnya merupakan cara yang paling baik
yang saat ini dibutuhkan oleh pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah cair dengan kandungan bahan pencemar organiknya yang tinggi. Nah, selain itu dapat menurunkan kandungan pencemaran di lingkungan masyarakat, itu juga dapat membantu masyarakat dalam peningkatan angka kemiskinan, yaitu menjadikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian, teknologi anaerobik ini juga mampu menahan gas metan yang dihasilkan agar tidak terlepas ke udara, sehingga dapat dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan karena sifatnya yang mudah terbakar, sehingga keberadaan si gas metan di atmosfer tidak bertambah dan mempengaruhi lingkungan. Sekian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain.